Biasa ya. Ya, ada sedikit waktu. Ada yang mau bertanya silahkan. Tanya Bante, untuk urusan kebencian atau kecelakaan atau delusion itu kalau kena pada seorang yang kemudian sampai pada depresi yang sangat dalam dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ini kasus nyata, dia sudah mencoba 5 kali tapi tidak sukses. Berarti kan sebenarnya dia nggak beneran gitu kan. Nah kalau Bante tadi 4 jam ngajarin orang yang mau kanker, ini orang yang mau bunuh diri gini, Bante mau jelaskannya gimana Bante? Makasih. Maksudnya saya mau apa? Mau menasihati gimana? Nggak usah pergi 2 jam ya, ini sudah langsung bisa dijawab. Tergantung orangnya. Ya. Seperti narsis. Jadi dia kelihatannya cari perhatian segala macam. Kalau saat ini saya sudah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan 9 tahun yang lalu. Kalau saat ini saya ketemu orangnya, saya akan mendengar cerita hidupnya bisa sampai 2 jam. Baru saya bisa tahu hal apa yang perlu dia pelajari. Ya. Tapi kalau secara umum, apalagi ini 3 ya, jadi cukup sulit. Kebencian atau keserakahan atau moha ya, sampai membawa depresi, sampai-sampai dia mau bunuh diri. Kalau orangnya pinter, umumnya orang yang narsis itu pinter, ya, bahkan IQ-nya tinggi. Saya akan mengajari dia memahami ego. Ya, memahami ego. Kalau orangnya pinter dan senang sains, saya akan cerita bahkan sampai psikologi evolutionary psychology. Ya, saya akan cerita evolutionary psychology. Bagaimana otak kita itu sebenarnya menciptakan yang namanya marah, yang namanya serakah itu dulu ada fungsinya. Ya, tapi di zaman sekarang fungsi itu bisa menjadi trap untuk diri kita sendiri. Ya, jadi tergantung dari tingkat kecerdasan orangnya. Umumnya orang yang narsis sampai depresi mereka sangat smart ya. Jadi saya akan masuk ke sisi ego. Apa maksudnya masuk ke sisi ego? Harus benar-benar memahami bahwa sebenarnya ego itu kalau di zaman dulu, ini sedikit sains ya. Ego atau narsisme itu dibutuhkan agar kita itu tidak mati. Zaman purba dulu, ketika kita masih tinggal di hutan, anak itu banyak karena tidak ada yang namanya KB. Lalu pasangan itu bukan suami istri, tapi semuanya hidup itu berpoligami bahkan bergrup itu. Ini kita cerita flashback puluhan 100.000 tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu. Akhirnya anak-anak bayi yang lahir tanpa cari perhatian gampang mati. Karena kalau ada hasil buruan dia tidak cari perhatian, dia nggak dapet. Jadi dia harus cari perhatian. Cari perhatiannya apa? Ya dengan cerewet ya, nanya nggak habis-habis, selalu mau di tengah, kalau ngomong nggak mau disanggah, kalau ngomong selalu cerita kehebatannya, saya lebih hebat dari anak lain. Dan dia diperhatikan. Dengan diperhatikan, kalau kawanan itu diserang oleh kaum lain, diserang oleh serigala, diserang oleh beruang, dia adalah anak yang akan diselamatkan dulu. Itulah bagaimana ego itu bekerja dari sisi psikologi evolusi. Tetapi ternyata ego itu adalah double-edged sword, pisau bermata 2. Yang bisa membantu kita agar kita diperhatikan orang, tetapi juga menimbulkan stres yang sangat tinggi ketika kita tidak diperhatikan. Bapak Ibu tahu, ini tidak secara general, tapi mereka yang misalkan menjadi selebritis itu juga biasanya narsis.
Karena bagaimana mereka bisa menjadi selebritis itu memang membutuhkan sifat-sifat narsistik. Saya pinter, saya cantik, saya lebih dari siapapun dan sebagainya. Apalagi kalau interview-interview di Amerika mereka lebih lugas lagi. Kalau di Indonesia lebih humble. Tapi sekarang pun interview-interview di Indonesia sudah mulai mengarah seperti barat gitu. Nah, ada sisi narsistiknya. Akhirnya sisi narsistik itu menjadi sebegitu kuatnya. Selebritis itu adalah salah satu yang paling rentan terhadap stres ketika mereka tidak diperhatikan. Bapak Ibu tahu ada 1 atau 2 orang saja yang menulis kritik dan kejelekannya dia sudah stres tengah hari. Betul ya? Itu yang disebut ego menjadi jebakan. Ego menjadi trap. Ya, saya akan ajak orang ini memahami ini. Setelah dia bisa lebih memahami ini, saya akan pelan-pelan mengarah, pokoknya ngebahas ego saja 1-2 jam. Kalau dia mau nerima ya, dengan catatan dia memang ingin belajar dengan saya. Kalau dia tidak ingin belajar, saya terus terang tidak bisa banyak membantu. Baru kita pelan-pelan belajar ego is the enemy. How to understand that ego is the enemy. Dan betapa plong hidup kita kalau ego kita rendah. Orang yang egonya rendah itu hidupnya bahagia banget Bapak Ibu. Percaya saya. Apa maksudnya egonya rendah Bante? Dia tidak peduli dia akan dihargai atau tidak. Dia tidak begitu peduli dia akan dihormati atau tidak. Dia santai saja. Saya sebagai biku Bapak Ibu datang dengan penuh penghormatan atau mau biasa-biasa saja. Saya biasa-biasa saja. Enggak tak fokus di hal itu. Jadi ada orang datang ke saya, malam Pak Biksu, malam, tak jawab juga malam gitu. Enggak harus memberi penghormatan, harus memberi puja. Tetapi saya merasa ada manfaat kalau umat Buddha datang penuh dengan penghormatan. Apa manfaatnya? Kalau saya melihat Bapak Ibu datang penuh penghormatan. Ini toh ada 5 grup orang toh, Kalama Sutta tadi. Saya tahu hari ini Dhamma kelas saya akan lancar. Karena Bapak Ibu pasti dengan penuh semangat mendengarkan. Betul ya? Jadi sebenarnya Bapak Ibu menghargai para biku, manfaatnya untuk Bapak Ibu sendiri. Saya pribadi sebagai biku tidak gubris hal itu. Bapak Ibu menghargai, menghormati ataupun tidak, saya pribadi tidak gubris. Kalau pribadi yang lain saya tidak tahu, betul ya? Saya pribadi tidak gubris. Tidak percaya Bapak Ibu nanti kapan ketemu saya coba dah. Halo Bante, selamat malam ya, tak jawab juga halo gitu. Tidak harus secara formal dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, belajar mengurangi ego itu adalah skill tingkat tinggi. Jadi saya ingin orang yang depresi ini paham hal ini. Itu yang akan saya berikan dalam kelas 2 jam kalau orang depresi itu menemui saya. Dan kalau dia smart. Baik ya. Kalau dia tidak sesmart itu, saya ajak dia samatha samadhi. Kalau dia smart, saya akan memberikan dia understanding about the ego. Diakhiri dengan latihan samatha. Meditasi ketenangan. Mindful breathing yang biasa saya ajarkan. Bagaimana menggunakan nafas untuk menenangkan kegusaran pikiran. Anumodana pertanyaannya Bu. Ya. Ini orangnya beneran ada apa enggak? Oh, beneran ada ya. Orangnya ini mau dititipkan ke saya Bante, saya enggak mau. Karena kalau bunuh diri di sekolah repot. Ya. Cuman saya memberikan pada orang ini seorang dokter gitu. Minta saya ngomong I cannot do that. Tapi saya cuma ngomong sama dia pada waktu orang depresi itu secara hormonal aja kita kurang adrenalin ya. Jadi kalau di Vipassana itu kan orang depresi kan tidak boleh meditasi Bante. Jadi saya katakan banyaklah physical actions gitu. Jadi mau jalan cepat apa lari atau gimana atau dikasih kerjaan apa dia nggak boleh nganggur karena kalau begitu nganggur gini macam-macam self harm apa motong sendiri serem juga. Jadi biasanya saya katakan kalau mau mati
mau pindah kemana gitu. Dia ngomong pindah ke surga. Agamanya apa? Katolik. Oh kalau Katolik mengenal 3. Jadi surga, neraka sama api penyucian. Api. Jadi saya ambilkan korek saya bakar nanti. Dia kan langsung gini. Loh latihan dulu. Enggak jadi dia. Kasus lain. Thank you Bante. Ya betul ya, orang depresi, stres itu jangan diajak ikut retreat ya. Nanti dia bisa bunuh diri. Ini benar. Pernah terjadi di Malaysia. Seorang wanita putus cinta, lalu temennya ajak, kamu retreat aja, meditasi bisa mengurangi penderitaan. Bagaimana meditasi coba? Nafas masuk, nafas keluar. Yang ada wajah pacarnya semua, betul ya? Lompat ke sungai Bapak Ibu. Ya, tapi diselamatkan. Jadi bahkan tadi saya cerita kalau orangnya tidak bisa memahami pelajaran tentang ego, saya akan mengajarkan dia mindful breathing. Tapi mindful breathing yang saya maksudkan itu bahkan bukan sesi meditasi duduk. Mindful breathing itu sangat banyak yang saya share di YouTube ya Bapak Ibu, kalau nanti mau cari tulis nama saya di YouTube. Tapi simpelnya adalah seperti ini. Mindful breathing itu adalah menyadari kita sedang stres. Secara fisiologi, kalau kita sedang stres, kening menjadi ketat, rahang menjadi tegang. Otot-otot menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Semua yang saya ucapkan tadi tidak bisa diganggu kecuali nafas. Jantung berdegup kencang, kita tidak sanggup untuk membuat jantung itu jadi slow, betul ya? Tapi nafas adalah satu-satunya yang bisa kita pengaruhi. Jadi ketika kita stres, otomatis nafas itu... Bapak Ibu pernah marah? Coba lihat orang yang marah. Orang yang marah sekali, ngamuk itu, nafasnya seperti apa? Orang yang sedih sekali mendengar berita keluarganya meninggal, saudara kandung. Nangis sambil nafasnya itu. Jadi setiap Bapak Ibu stres sebagai manusia, fisiologi nafas itu adalah berat. Dan orang yang depresi pelan-pelan nafasnya menjadi lebih berat tanpa dia sadari. Jadi salah satu latihan yang sangat membantu mengurangi stres. Bapak Ibu nggak usah nunggu depresi untuk lakukan ini ya. Karena ini saya lakukan setiap waktu. Ini menjadi latihan keseharian saya yang sangat saya senangi. Setiap Bapak Ibu stres langsung nafas dan dengan tenang, rileks dan mendalam. Kalau di tempat kerja, dagang, di toko atau di mana saja tempat Bapak Ibu berkarya, berkarir, ada orang yang tidak kita sukai selalu membuat masalah. Dia di depan kita dan kita stres. Mungkin dia pernah memfitnah kita, mungkin dia pernah mencelakakan kita. Ya Bapak Ibu nggak bisa. Ya enggak mungkin toh. Tidak harus seperti itu. Yang penting Bapak Ibu ritme nafasnya tidak terlalu obvious ya, tidak terlalu terlihat, tapi nafasnya itu tenang, rileks dan mendalam. Sedikit pelan tapi masih nyaman. Bapak Ibu sudah mau marah, ini wajah mungkin sudah merah. Caranya bagaimana? Ini nafas. Dua nafas saja sudah sangat membantu. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu boleh coba sendiri di rumah. Sebegitu Bapak Ibu menarik nafas, satu nafas saja, otomatis Bapak Ibu ada di present moment saat ini. Karena nafas pertama itu Bapak Ibu enggak mungkin sambil mikirin yang lalu-lalu atau ya di masa depan. Ya, itulah trik dari biarpun hanya satu nafas. Tapi kalau 5 nafas pikiran mengembara. Betul ya? Setelah nafas keempat, padahal 2 tahun yang lalu saya bantuin dia. Betul ya? Tidak tahu budi. Pas susah saya yang minjamin uang, saya yang jamin dia. Sekarang fitnah saya. Itu nafas kelima Bapak Ibu. Betul ya? Tapi kalau nafas pertama, relax. Itu saja stres sudah berkurang 30%.
Yang penting dilatih. Latihnya bagaimana Bante? Setiap Bapak Ibu menunggu. Menunggu apa saja. Ini latihannya Bapak Ibu mau lakukan sangat baik. Pulang, bawa mobil, anaknya satu belum naik. Istrinya belum naik, suaminya belum naik. Siapa saja? Relax. Nafas masuk, nafas keluar. 2 nafas juga boleh. Mau dilanjutkan silahkan. Ya, 1-2 nafas boleh. Baru kalau Bapak Ibu mau ngambil HP, lihat HP silahkan. Karena zaman sekarang kalau orang menunggu pasti lihat HP. Betul ya? Tapi maksud saya ciptakan dulu satu kebiasaan baru ini. Begitu menunggu, dan ini rileksnya luar biasa. Rileksnya sangat luar biasa. Mau menutup mata boleh, membuka mata boleh. Tergantung situasi. Bapak Ibu bawa kendaraan, mobil bisa, motor bisa. Begitu lampu merah, orang juga nggak tahu kalau kita sedang mindful breathing. Betul ya? Setelah 1-2 bulan Bapak Ibu akan terkejut. Setiap Bapak Ibu menunggu, otomatis muncul. Maksudnya bagaimana? Ini saya beri testimoni real. Karena ini saya praktekkan sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau tadi tiba-tiba HP muncul, HP bunyi, saya sudah langsung mindful breathing. Iya. Dan benar-benar saya tidak ada kekesalan. Saya benar-benar tidak kesal. Ini bukan sambil nyindir, ini enggak. Beneran saya tidak kesal sedikit pun. Karena bagi saya normal saja. Orang kelupaan silentin HP itu sangat normal. Betul ya? Kadang-kadang kita, ini ada cerita lucu. Jangan ceritain di luar ya. Tapi online gimana jangan ceritain di luar ya. Ada seorang biku ceramah, terus ada HP bunyi. Beliaunya kesal sendiri. Karena HP-nya bunyi gak berhenti-berhenti panjang. Umat mana ini gak tahu diri begitu ya. Umat mana ini gak tahu diri. Beliaunya akhirnya diem nih. Bunyi terus. Ternyata HP-nya Bante yang paling sepuh. Bantenya sudah peka. Nggak tahu HP-nya bunyi. Waduh, untung beliaunya nggak marah ya. HP siapa itu? Keluar saja. Terpaksa beliaunya harus keluar ya. Ya itu memberi contoh bahwa marah itu selalu yang ada hanyalah buruk. Ingat ya. Kalau bisa memilih marah atau tidak marah, pilihlah tidak marah. Kalau sampai menjadi marah, setelah itu renungkanlah bahwa itu tidak baik. Lain kali dilatih lagi, lain kali dilatih lagi. Banyak ceramah saya mengenai kemarahan. Bapak Ibu ada waktu puter lagi, puter lagi. Hari ini kita belajar rada serius. Bapak Ibu mau cari yang banyak cerita-ceritanya ada. Ya. Semua channel itu bukan saya yang buat, jadi saya tidak sedang iklan ya. Saya juga enggak tahu siapa yang buat channel itu. Ya, saya tidak ada channel, beneran enggak ada channel. Ya, saya. Oh, cari followers ini. Narsis sedikit boleh ya. Tidak ya. Saya bahkan tidak gubris itu. Tidak gubris. Saya benar-benar hanya ingin Bapak Ibu hidupnya menjadi lebih ringan. Ya. Bahkan terus terang, saya bukan biku yang senang didatangi tamu. Ini online saya berani bilang begitu. Kapia-kapia di Wiara Mendut tahu. Saya sudah ngomong ke kapia, kalau yang gak ada janjian gak usah dibawa ketemu saya. Kenapa? Kalau nanti semua mau ketemu saya, setiap hari saya harus hadapi 3 orang, 4 orang. 1 orang 2 jam Bapak Ibu. Betul ya? Jadi sesungguhnya ada efek buruknya ketika ceramah itu ditonton banyak orang di seluruh Indonesia, itu juga ada efeknya. Efeknya saya harus rada-rada sembunyi begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ini cerita-cerita lucu ya. Ada umat datang ingin ketemu saya. Bante, izin Bante mau konsultasi. Kan belum janji ya. Dan saya sendiri punya jadwal kegiatan, belajar dhamma, meditasi, kadang-kadang ngajar online begitu. 5 menit saja Bante, 5 menit. Bapak Ibu, enggak benar itu 5 menit, ini enggak akan terjadi.
5 menit bagaimana coba? Apa saya harus bawa stopwatch gini? Bantai adik saya, ndak tahu kenapa, begini. Habis 5 menit. Sabe sata bawaan tuh. Ndak mungkin. 5 menit saja Bantai 5 menit. Ndak mungkin 5 menit. Betul ya? Ya, kalau saya benar-benar ada waktu ya boleh. Ya, tunggu di kuti depan itu, di ruang tamu depan. Tapi pasti setengah jam. Ya, artinya ini curhat aja. Ingin Bapak Ibu tahu bahwa kalau ingin ketemu para biku boleh ya. Janji dulu begitu ya. Ya, baik. Habis pertanyaannya, silahkan ada lagi, silahkan. Bapak silahkan. Malam Bante. Minta saran saja kaitannya saran yang berguna atau yang baik bagi orang yang kita temui. Kadang kita itu kan bertemu dengan orang yang kalau kita bermasyarakat yang berbeda atau istilahnya belum kenal Buddhis juga. Gitu. Nah dari situ kan mungkin kita ada ngobrol, perbincangan. Nah dari perbincangan itu kadang itu saya menemukan itu hal yang kurang cocok atau dalam arti keliru gitu ya. Dan saya juga menanyakan kepada dia ya sendiri, kalau menurut dia sendiri dia juga tidak cocok dengan pandangan itu. Tetapi karena itu sebuah perintah ya. Kalau melaksanakan itu berarti kan ibadah. Semacam itu ya Bante. Nah mungkin apa yang bisa kita berikan, saran yang kita masukkan untuk yang baik, yang berguna bagi yang kita temui tadi. Nah, kalau mungkin tadi di sini dijelaskan panjang kan mungkin saya tidak mungkin mampu menjelaskan Bante. Sebenarnya dari sini sudah ada poin-poin yang muncul, cuman mungkin dari Bante yang lebih bisa memberi sederhana saran yang bagus itu. Ya mungkin beda orang bisa memberikan jawaban yang berbeda. Kalau saya akan menjawab apa? Kita sebagai umat Buddha cukup hidup dengan sebaik-baiknya. Artinya kita menjadi contoh dengan aksi. Ya. Sangat sulit sekali memberikan masukan orang yang pandangannya berbeda. Resikonya orang bisa marah, orang bisa tidak setuju. Dia setuju, keluarganya belum tentu. Betul ya? Kita bisa dipukul sama keluarganya kalau keluarganya tidak terima. Atau kita bisa diprotes. Di Wihara Mendut pun kalau Pak Baja harus Buddhis. Dulu beberapa 1-2 kali saya mendapatkan yang mendaftar itu dia sudah Buddhis tapi KTP-nya belum diubah. Ya karena meta ya kita terima juga. Ternyata keluarganya marah. Keluarganya marah dan menjadi masalah untuk saya. Ya, jadi akhirnya setelah itu saya belajar mohon maaf. Saya harus sedikit tegas. Kalau KTP belum Buddhis diurus dulu. Ini tidak sulit diurus, tidak sulit. Ya itu bisa diubah, bawa ke kelurahan ya. Boleh, itu adalah hak ajasi manusia masing-masing. Ya, bagaimana agar cepat dan bagaimana agar lancar ya itu adalah kreativitas dia. Yang penting saya terima sudah Buddhis. Ya. Atau kalau yang memberi jaminan adalah Bante Mahatera ya saya laksanakan. Ya, karena sudah ada yang menjamin. Saya melaksanakan tugas. Jadi saran dari saya, kita menunjukkan cara hidup yang sebaik-baiknya sebagai umat Buddha. Biarkan pengaruh dari contoh itu yang akan menjadi motivasi untuk dia. Apakah akan ikut belajar pemahaman kita atau dia menjadi simpatisan. Simpatisan artinya ya dia tetap belajar apa yang dia yakini tapi juga senang dengan Buddhism. Kita sebut simpatisan Buddhis. Ya, di keluarga dia tetap mengikuti apa yang menjadi mayoritas di keluarganya. Tapi ya dia senang baca buku Dhamma. Kenapa demikian? Karena agama ini bukan hanya masalah benar salah. Agama bukan hanya masalah siapa baik siapa tidak baik.
agama itu lebih kompleks dari hal itu. Agama juga adalah kerukunan keluarga besar. Betul ya? Ya. Kadang-kadang beda agama kita artinya saya harus keluar dari ruang lingkup keluarga besar saya. Dan itu sangat tidak nyaman sekali. Orang tua Buddhis, anaknya pindah agama. Kadangkala anaknya pindah agama, agamanya itu keras. Agamanya menganggap agama lain itu keliru. Orang tua itu seperti kehilangan anak. Kasihan sekali. Ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu, saya menjawab ini juga berdasarkan contoh. Berdasarkan panutan. Panutannya adalah Bante Asaji. Sang Buddha sendiri tidak meminta para biku untuk mengobral-obralkan dhamma. Sama sekali tidak ada. Beliau memang meminta para biku untuk menyebar. Oh para biku, apabila bertemu persimpangan, janganlah jalan bersama. Masing-masing jalan satu jalan. Demi cinta kasih kepada semua makhluk. Demi cinta kasih kepada orang banyak. Tapi Sang Buddha juga memberitahu kita, mengajar hanya kepada mereka yang membutuhkan dhamma. Ya. Jadi kalau saya mengajar itu saya melihat ini orang sebenarnya memang ingin belajar dharma atau bukan. Contoh, kalau ada orang datang ke saya, terus pertanyaan dia itu seperti ingin membuktikan agama Buddha keliru. Ya, Bante mau tanya, kalau di sini begini. Kalau karma seperti apa ya Bante ya? Di ajaran Dharma karma seperti apa? Saya jelaskan. Tapi kan begini. Jawaban dia itu sedang mencari celah untuk membuktikan agama Buddha keliru. Ngerti ya? Kadang-kadang perdebatan seperti itu tidak saya ladeni. Apalagi forum. Bisa saya bilang, nah kalau yang seperti itu Bapak harus ikut kelas Dhamma 3 jam baru bisa saya jelaskan. Ya jadi untuk pertanyaan di sini karena waktu kita singkat ya, itu adalah penjelasan 3 jam. Ya Bapak pending dulu pertanyaan itu, nanti kalau ada waktu kita diskusikan. Ya, dia tidak saya ladeni, biar aja. Biar aja. Karena dia tidak sedang bertanya untuk mendapatkan kebijaksanaan dhamma. Dia sedang memburu kita untuk membuktikan yang ini salah loh, yang ini salah loh. Jadi saya kadang membaca niatnya orang. Baik, kita kembali ke pertanyaan Bapak. Bante Asaji hanya berjalan dengan sebegitu baiknya mengikuti semua yang ada di dalam Winaya. Para biku berjalan aja diatur sama Sekya. Kalau di tempat penduduk para biku tidak boleh lari-larian. Jalan, memandang ke tanah, jarak 2 meter, mata tidak jelalatan, apalagi sedang pindah patah. Makanya para biku kalau pindah patah itu tidak jelalatan. Mata melihat ke bawah. Melihat itu saja Bante Sariputta itu terpanggil, terbangun gitu, tergugah ya. Istilah yang paling pas adalah tergugah. Melihat keanggunan dari Bante Asaji, Bante Sariputta tergugah. Dia datang ke Bante Asaji lalu dia bertanya, "Oh Pertapa, melihat Anda begitu anggun, boleh saya tahu siapakah guru Anda? Apa yang Anda pelajari?" Lalu Bante Asaji menjelaskan guru saya adalah Pertapa Gotama. Saya belajar Dharma dari Samana Gotama, Sang Buddha. Bante Sariputta bilang begini. Belum, ya betul, masih umat. Ya, jadi masih Samana Upatissa. Ya, sebelum Bante, sebelum Biku. Nah, jadi Pertapa Upatissa ini atau pemuda Upatissa ini yang kelak menjadi Bante Sariputta. Dia tanya begini, Bante, mohon ajarkan ajaran yang guru Anda ajarkan. Ya, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Tahu tidak Bante Asaji menjawab apa? Saya tidak sanggup mewakili guru saya. Padahal beliau arahat. Beliau menjawab, saya tidak sanggup mewakili guru saya. Beliau sangat bijaksana. Tapi Bante Sariputta pinter. Minta lagi. Sebagian pun ya enggak apa-apa. Ya, yang sedikit pun enggak apa-apa. Lalu
Bante Asaji menyebutkan, saya hafalnya bahasa Thai di kepala saya, jadi saya translate dulu. สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดา segala hal secara alamiahnya memiliki kemunculannya, segala hal secara alamiah memiliki kepadamannya. Ya, dalam bahasa Thai bahasanya seperti itu. Mendengar kalimat itu, Bante Sariputta mencapai Sotapanna. Ya. Bagaimana, Bu? Oh ya, belum Bante. Ya, betul. Pemuda Upatissa, begitu ya? Ya, pemuda Upatissa ini mencapai Sotapanna. Singkat cerita, mencari temannya Moggallana, pemuda Moggallana bertemu Sang Buddha, kemudian beliau berdua ditabis, baru menjadi Bante. Ya, jadi dari sebelumnya saya mengucapkan Bante, koreksi ya, ada editingnya di bawah. Ya. Belum Bante, begitu ya. Ya, mungkin saya terpengaruh begitu hormat dengan beliau, jadi terbawa. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha duduk di sini, kedua pemuda itu datang dari jauh. Ini scene yang menurut saya sangat luar biasa. Sang Buddha duduk di sini, kedua pemuda itu datang, yaitu Pertapa Moggallana dan Pertapa Sariputta. Nama aslinya Upatissa dan Kolya. Datang dari jauh. Sang Buddha mengatakan begini, kedua murid utama saya telah datang. Mereka berdua kelak. Ini saya merinding ini, beneran. Mereka berdua kelak menjadi tangan kanan dan tangan kiri saya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu sebetapa bijaksananya Bante Sariputta, kecuali Bapak Ibu sering baca sutta. Beberapa sutta itu Bante Sariputta yang menjelaskan, bijaksananya luar biasa. Salah satunya Samaditthi Sutta, Majjhima Nikaya 9. Yang penasaran ini ada online-nya, nanti cari di Google. Baca Samaditthi Sutta. Ya, jadi saran dari saya, kalau kita punya sahabat, teman baik yang non-Buddhis, mau dia sudah senang dengan Buddhis atau biasa-biasa saja, saya tetap lebih menyarankan kita hidup sesuai dharma saja. Hidup sesuai dharma saja. Memberi contoh melalui aksi. Satu ketika ada pengemis cacat minta uang, kita kasih. Lalu dia bilang, ngapain dikasih? Belum tentu benar itu. Kadang-kadang pulang rumahnya besar. Ya sudahlah, dia sudah terlahir cacat begitu, kasihan. Itu metta, cukup. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang luar biasa seperti ini. Kita sudah dimarahi orang, dicela, dikritik, padahal kita tidak salah. Terus teman kita datang ngomongnya begini, kamu kenapa? Gak marah. Kamu kan tidak salah. Dicela begitu kenapa tidak marah? Sudahlah. Tidak usah dipikirkan, namanya salah paham. Kalau marah ya tidak ada manfaatnya. Itu masuk ke jantung hati. Itu lebih besar manfaatnya kadang daripada penjelasan kita setengah jam. Ya, pelan-pelan. Kalau satu ketika dia tanya begini, kamu belajar apa sih? Sering ke wihara itu? Itu Jumat malam kemarin belajar apa? Nah itu saatnya 4 jam ya. Ya, baru kasih basic Buddhis. Ya itu saran dari saya ya. Ya kalau cocok nanti diambil. Ya kalau kurang nanti nanya lagi. Mungkin ada cara yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, sudah 9.25. Sudah malam sekali ini. Tak kasih 1 pertanyaan lagi, tak jawab tidak lebih dari 9.30 kalau ada. Nggak ada, nggak apa-apa. Terima kasih Bante atas masukannya. Ya, terima kasih Anumodana. Tidak ada ya? Baik. Oh boleh, silahkan. Saya sering ditanya sama orang beda agama saya, karena saya di keluarga saya Muslim semua. Anakmu ikut siapa gitu? Saya bilang terserah itu, yang penting perbuatannya baik. Apakah itu saya salah? Terus
setiap hari saya puterin Dhamma terus, tapi tidak tahu saudara saya keluarga saya itu senang apa tidak tahu, saya tidak tahu, kurang tahu apa itu nambah karma buruk. Ya, kalau ditanya kamu ikut siapa, jawab saja, saya ikut ajaran Buddha, begitu. Saya ikut ajaran Buddha. Mau dikritik, mau dicela atau orangnya menanggapi senang, kita netral saja. Memang tidak gampang ya. Maksud saya gini Bante. Ya. Anak saya itu loh. Anak itu ikut Buddha apa ikut Muslim gitu. Saya gituin sama yang ikut siapa-siapa enggak masalah, yang penting perbuatannya baik, saya gitu. Menikah sama Muslim. Iya. Anak juga Muslim semua. Ya. Yaitu masalah yang sangat kompleks ya, masalah yang harus didiskusikan bersama. Tapi jawabannya ya bagus ya. Nah, nanti pulang jawabannya nambah. Ya, anak mau belajar apa saja ya baik, selama dia jadi anak yang baik dan bijaksana gitu. Ya, anak yang baik dan bijaksana. Bijaksana itu sangat penting. Ya, bijaksana itu sangat penting. Nah, sebagai orang tua, bapak wajib ngajari anak. Mau apapun nanti agama yang terisi di KTP dia saat umur 17 tahun itu nanti cerita lain. Tapi sebagai ayah, ya, bapak punya kewajiban satu, ngajari anak jadi tidak pelit. Orang yang mau membantu orang lain, ya. Dermawan dengan bijaksana. Dermawan dengan bijaksana itu artinya mau membantu orang tapi tidak sampai menyulitkan diri sendiri. Ya, kalau 2 ginjal kita dikasih juga kita yang meninggal gitu. Jadi ajari anak itu mau membantu orang dengan bijaksana, dermawan ya, dengan kapasitas yang sesuai. Ya, jangan ngebohongin orang, karena ngebohongin orang itu nanti nggak dipercaya. Kalau nggak dipercaya nanti mau ngerjain apa aja susah gitu. Tanpa dilabeli, itu semua adalah dharma. Itu tugas bapak. Nanti akhirnya umur 17 tahun KTP-nya mau apa, ya itu adalah hak anak. Bisa saja umur 21 tahun dia pilih bukan agama bapak, bukan agama ibu. Ya, bisa saja. Tapi tugas bapak sudah sangat baik. Ngajari kan jangan minum, jangan mabuk. Ingat itu bikin rusak badan. Sudah mabuk itu mukul orang juga ndak tahu, ngebunuh orang juga ndak tahu, hidup kamu bisa berakhir. Nah, Surameraya, betul? Ya, ndak usah Surameraya Majapahit Datana, hafal. Ndak mau Pak, hafal. Ndak mau tak getok. Ya, ajarkan kebijaksanaan. Ya, tanpa dilabeli pun semua ajaran Sang Buddha adalah sangat universal. Ya, saya pikir itu yang terbaik. Ya. Jadi yang kedua apa pertanyaannya? Atau sudah habis semua? Saya sering putarkan Dhamma Ya. hampir setiap hari, setiap pagi. Ya, kalau keluarga tidak ada yang terganggu ya boleh. Ya. Tapi setelah situ saya selingin ustadz-ustadz itu yang saya senangin. Ya, saya tidak bisa memberi jawaban pasti karena beda rumah kan beda suasana, betul ya? Ya, kalau Bapak merasa ya mereka semua happy-happy saja ya silahkan ya. Ya, kalau ada yang terganggu ya terpaksa, ada yang sampai marah, sampai enggak seneng, ya terpaksa kita yang ngurangi intensitas. Ya, anumodana pertanyaannya ya. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.